khususnya cerpen. Jadi ciri-ciri kebahasaan itu sama seperti aspek ya. Aspek kebahasaan pada cerpen. Ada 6 macam. Yang pertama adalah sudut pandang, kedua dialog, ketiga kata benda khusus, yang keempat uraian deskriptif, yang kelima penggunaan majas, dan terakhir yang keenam penggunaan pertanyaan retoris. Yang pertama, sudut pandang. Kalau sudut pandang kalian pasti sudah paham karena pada materi berikut sebelumnya ketika kita belajar mengenai unsur intrinsik ini muncul. Jadi sudut pandang itu adalah posisi pengarang dalam cerita. Jadi bagaimana si pengarang itu memposisikan dirinya dalam cerita. Jadi pencerita bisa menjadi orang pertama dan juga bisa menjadi orang ketiga. Kalau orang pertama berarti si penulis atau si pengarang itu menjadi tokoh utama dalam cerita itu. Jadi sudut pandang dia. Lalu kemudian yang berikutnya adalah sudut pandang yang ketiga, orang ketiga. Orang ketiga berarti si penulis berarti menceritakan tokoh lain. Jadi tokoh lain menjadi tokoh dalam cerita yang dibuatnya. Cirinya menggunakan kata dia atau menyebutkan nama orang. Kalau orang pertama tadi menggunakan kata ganti aku atau saya karena si penulis itu. Tapi kalau ketiga berarti karena menceritakan orang lain maka menggunakan kata ganti dia atau menyebutkan nama orang. Ya, nah dialog. Dialog itu adalah percakapan dalam teks, ya kan? Nah dialog sebuah cerpen itu diperlukan. Nah dalam cerpen itu ada bentuk narasi, ada pula dalam bentuk dialog. Nah dialog itu dapat dimasukkan dan menunjukkan waktu kini dan lampau. Apabila tokohnya menceritakan pada saat ini, berarti menunjukkan waktu kini. Dua tokoh itu sedang berbicara, ya, membahas suatu hal yang pada saat itu, berarti menunjukkan waktu kini. Namun apabila di masa lalu menceritakan tentang keadaan masa lalu, berarti mereka dialognya itu menunjukkan masa lampau. Nah ini adalah tata cara penulisan dialog. Perhatikan, kalian baca sendiri. Perhatikan tanda bacanya, bagaimana cara penulisan dialog dalam suatu cerpen. Ada contoh yang salah dan ada contoh yang benar. Cukup? Nah, kata benda khusus. Kata benda ada dua, ada kata benda umum, ada juga kata benda khusus. Kata benda umum itu yang secara ruang lingkupnya besar. Kalau khusus itu turunannya. Ya di sini kata benda khusus, pilihan kata benda yang bermakna kuat dan bermakna khusus. Misalnya memilih kata beringin atau terbersih daripada pohon. Jadi kata beringin dan terbersih itu adalah kata khusus. Sedangkan kata umumnya adalah pohon. Paham? Nah, ibu contohkan. Ibu membeli kacang panjang dan bayam di warung. Kata kacang panjang dan bayam itu merupakan kata khusus. Jadi si penulis menggunakan kata khusus daripada kata umum. Apa kata kacang panjang? Kata umum dari kata kacang panjang dan bayam? Kata umumnya adalah sayur-sayuran. Jadi penulis menggunakan kata khusus dibanding menggunakan kata umum. Lanjut, uraian deskriptif. Uraian deskriptif yang rinci. Jadi mendeskripsikan untuk menggambarkan pengalaman, latar, dan karakter. Misalnya, jadi menggambarkan baunya itu seperti apa? Baunya berbau tajam, berbau busuk, atau apa yang bisa didengar. Apa contohnya? Misalnya suaranya itu suara melengking, suara cempreng. Kemudian terlihat seperti apa? Rupa berarti menunjukkan rupa, kita deskripsikan rupanya seperti apa. Kemudian bisa menggambarkan rasanya seperti apa? Rasa manis, rasa kecut, rasa pahit. Nah, contohnya dompet buatan Tike sangat rapi dengan bordir bergambar bunga yang terlihat seperti aslinya. Ini adalah penggambaran deskriptif, menggambarkan dompet yang dibuat oleh Tike ini rapi dan ada gambar bunga, bordir bunga yang seperti aslinya. Nah, itu penggambaran. Lanjut, majas. Ya, majas
pembanding. Contohnya menggunakan kata seperti bagai, bagaikan, bak, laksana, dan umpama. Kalau metafora tidak menggunakan kata pembanding. Contoh bagai simile, burung itu terbang melesat bagai batu yang lepas dari ketapel. Ya, jadi menggunakan kata pembanding. Apa yang dibandingkan? Burung itu terbangnya cepat. Nah, seperti batu kalau kita melepaskan batu dari ketapel. Lanjut yang kedua, metafora ini langsung. Sang raja hutan sedang mengintai mangsa. Tidak menggunakan kata pembanding. Jadi langsung sang raja hutan. Apa sang raja hutan? Sang raja hutan adalah hewan, ya, singa. Jadi tidak usah menggunakan kata pembanding seperti singa bagaikan raja hutan sedang mengintai mangsa. Tidak perlu. Jadi secara langsung. Lanjut, personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang menyatakan benda mati itu dianggap seperti makhluk hidup. Ya, contoh awan tertatih-tatih melintasi langit. Aduh, awan itu nak berarah-arah di langit, berjalan pelan. Nah, itu seperti makhluk hidup yang bisa berjalan atau bergerak. Itulah namanya majas personifikasi. Terakhir, penggunaan pertanyaan retoris. Nah, pertanyaan retoris adalah pertanyaan yang tak perlu dijawab. Sebenarnya tidak perlu dijawab. Karena apa? Karena semua orang sudah tahu jawabannya apa. Contohnya, bukankah damai itu